Sedikit saya mau menjelaskan mengenai forum yang ketiga, yaitu 3 komponen yang memastikan bahwa efisiensi dapat tercapai dalam perusahaan, dan apabila 3 komponen ini tidak ada atau gagal akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas dari perusahaan. Berdasarkan dari learning note yang ada pada forum pada week 1, itu saya membaca mengenai triangle of efficiency yang merupakan 3 komponen utama yang memastikan bahwa efisiensi itu dapat tercapai dalam perusahaan. Nah, 3 komponen tersebut adalah yang pertama, knowledge of entity and or auditor requirements, atau pengetahuan tentang entitas dan atau persyaratan auditor. Perusahaan dan auditor itu harus memahami persyaratan yang berlaku termasuk regulasi, standar pelaporan keuangan, dan pedoman tentang pengendalian internal seperti yang ditetapkan oleh KOSO atau regulator lainnya. Pengetahuan ini memungkinkan perusahaan untuk menerapkan pengendalian internal yang sesuai untuk memastikan kepatuhannya itu tetap terjaga terhadap peraturan-peraturan. Nah, apabila hal ini tidak dipatuhi, salah satu komponen ini tidak dipatuhi, maka mereka dapat gagal dalam mematuhi regulasi yang mengarah bisa pada sanksi hukum, auditnya mungkin nggak lolos, atau kelemahan dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah knowledge of KOSO atau pengetahuan tentang kerangka kerja KOSO. Nah, memahami framework KOSO internal controls dan integrated framework ini penting karena memberikan pedoman dalam mendesain, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, berdasarkan forum sebelumnya, KOSO ini menekankan 5 komponen utama pengendalian internal yang harus diterapkan oleh perusahaan supaya memastikan bahwa tujuan operasionalnya, seperti pelaporan dan kepatuhannya itu dapat tercapai dengan baik. Apabila poin ini gagal, maka perusahaan mungkin juga gagal dalam menerapkan pengendalian internal yang efektif, bisa meningkatkan risiko kecurangan, fraud, kesalahan laporan dalam keuangan, atau mungkin ketidakefisiensian dalam proses operasional. Yang ketiga adalah knowledge of company controls and processes, yaitu pengetahuan tentang pengendalian dan proses dalam perusahaan. Nah, perusahaan juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana proses bisnis dan pengendalian internal itu diterapkan dalam operasional sehari-hari dari perusahaan tersebut. Hal ini termasuk dengan pemisahan tugas, aktivitas pengendalian, mekanisme pemantauan, dan hal-hal poin-poin lain yang dilakukan dalam kontrol internals. Kemudian apabila poin yang ini gagal, maka akan ada risiko ketidakefisiensian, lemahnya deteksi terhadap kesalahan atau kecurangan, serta kurangnya respon terhadap resiko yang bisa dampaknya besar di kemudian hari, dan juga berdampak bahkan bisa pada reputasi dari perusahaan. Sekian penjelasan dari saya mengenai 3 komponen utama yang penting untuk diterapkan dan tidak boleh gagal ketiga-tiganya. Thank you.